Mulia apa ya Bapa, ura papa masih kiri kira papa bayar bayar haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan, dalam hadirat-Mu. Oh ya Rabbi, oh Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sembah Dia. Oh ya Rama, haleluya. Haleluya. Kami datang menyembahmu, sebab Engkau yang layak, layak disembah. Kami datang menyenangkan hatimu ya Bapa, menyukakan ya Tuhan hatimu Bapa. Oh Yesus, Shira Bapa Bala 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 Basa Kira Bapa Bapa Sira Bayar. Bapak, kami lebih dalam lagi ya Tuhan, dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kuasa ya Tuhan, ada kuasa menyembuhkan, ada kuasa mujizat ajaib. Haleluya. Sembah Dia, teman-teman. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. 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 Carilah Dia selagi Dia dekat. Kira para dan sembahlah Dia. Kira Bapa ya kira Bapa ya kira Bapa ya Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini iman kami ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Hati kami tenang bersamamu Tuhan. Oh ya raba raba kira raba ya rasa Bapa yang baik. Kami angkat tangan kami ya Bapa, kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau baik, sangat baik. Hanya Engkau Tuhan yang kami puji, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau, hanya Engkau. Pertahananku, haleluya. Ya para mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Jamah setiap hati kami Bapa, sembuhkan hati yang terluka. Haleluya. Lebih dari kami percaya Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Ya kira apa mengalir ya Tuhan, mengalir kira apa mengalir ya Tuhan di rumah-rumah Tuhan, di mana kami berkumpul pada pagi hari ini ya Bapa. Penuhi setiap hati kami, penuhi berapa sih kiri dapat penuhi setiap Tuhan, setiap hati yang merindukan Engkau ya Tuhan, setiap hati yang terbuka kepadamu ya Bapa. Lawatan-Mu ya Tuhan kami percaya Tuhan, dulu sekarang dan selamanya tetap sama ya Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kira apa bahkan sanggup Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Ya apa sih kiri dan apa dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, Kau sembuhkan ya Tuhan, Kau pulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya apa haleluya. Kuasa mujizat-Mu ya Tuhan, kuasa mujizat-Mu ya Tuhan, turun atas kami ya Bapa. Berkati yang setiap ya Tuhan merindukan Engkau ya Bapa. Ya Rama-Rama haleluya.
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan yang Kau curahkan pagi hari ini Tuhan, menyembuhkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan ya Tuhan sakit penyakit yang Tuhan yang kami derita, memulihkan keuangan kami, memulihkan pekerjaan kami ya Tuhan Yesus, memulihkan semua segala usaha pelayanan kami ya Bapa, semua dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan pun ya Tuhan Yesus, apapun ya Tuhan Yesus yang kami kerjakan ya Tuhan, yang masih terpending ya Tuhan, yang masih mengalami satu ya Tuhan Yesus hambatan, Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Kau berikan hikmat, sebab kami percaya bersama-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kira lapa sikiri lapa 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 sini lapa ya lapa lapa. Oh lapa sikiri lapa ya lapa. Haleluya. Berikan ketaatan kami ya Tuhan dan kesetiaan kepada-Mu ya Bapa. Karena masih kira tidak seperti bangsa ini ya Tuhan, memuji-Mu Tuhan Yesus, tapi hatinya menjauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Bapa, kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Yudi yang siap ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan buka telinga kami agar kami dapat mendengar dengan baik seperti seorang murid ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan doa pagi ini ya Tuhan dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Silakan Pastor. Terima kasih yang Shalom semuanya. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan buat saya untuk bisa sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sharing screen saya, gambarnya mungkin tidak asing ya buat teman-teman semua. Ada yang nggak kenal nggak dengan nama dengan orang ini? Ya lagi viral ya belakangan ini semenjak 17 Agustus kemarin, nama Farel terkenal. Kenapa? Karena dia nyanyikan satu lagu yang saya jadikan judul pada hari ini, judul sharing firman, yaitu Ojo Dibanding Ke. Kenapa saya mengambil judul Ojo Dibanding Ke ini? Karena kita mau belajar dari satu sosok, ya. Sosok seseorang yang sangat terkenal dibilang di Alkitab. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Judul perikopnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus.
Di sini ada yang tahu nggak Lewi ini sebenarnya siapa sih? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan atau boleh jawab di chat, atau masih terlalu pagi untuk bisa apa namanya berinteraksi. Oke. Ada yang kenal nama Matius nggak di Alkitab? Itu semuanya banyak yang kenal ya Matius ya. Kenapa? Karena dia salah satu penulis Injil yang pertama di dalam, kalau kita buka kitab Perjanjian Baru, pertama kali pasti kita akan menemukan kitab Matius. Tapi tidak ada yang mungkin tidak banyak yang mengenalnya. Padahal Lewi dan Matius ini adalah orang yang sama, karena Lewi ini, nama Lewi itu dalam bahasa Ibrani dan Matius itu dalam bahasa Yunani. Seperti contohnya mungkin teman-teman SD saya nggak ada yang mengenal nama Yudi. Kenapa? Karena waktu kecil saya dipanggil dengan nama kecil saya, nama Chinese saya, Guntur. Jadi nggak ada yang kenal nama Yudi ya teman-teman SD saya. Sama seperti di sini, mungkin nggak banyak yang kenal nama Lewi, tapi begitu tahu bahwa Lewi itu adalah Matius, maka kita akan tahu bahwa ternyata Matius ini mempunyai dampak yang besar ya dari kehidupan. Nah, kita mau belajar sama-sama nih dari tokoh seorang Lewi ini, kenapa dia bisa melakukan hal yang besar. Nah, apa yang kita pelajari, kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam hidup kita, maka kita akan mulai dari ayat yang ke-13 dulu. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka, kemudian ketika ia berjalan lewat situ, ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikut dia. Apa yang kita bisa pelajari dari dua ayat ini? Yang kita bisa pelajari adalah Lewi itu dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang memilih Lewi. Nah, dengan Tuhan yang memilih Lewi, Tuhan memilih kita untuk jadi orang-orang yang sudah dipilih, yang untuk jadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa yang bisa kita perbuat? Kita bisa belajar dari tokoh Lewi ini dengan merespon dengan baik. Jadi yang pertama hal yang kita bisa perbuat adalah respon yang baik atau respon yang benar. Kenapa mesti kita harus belajar dengan respon yang benar? Kita lihat tadi di ayat ke-13, Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka begitu Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku," Lewi langsung memiliki respon, langsung ikut. Padahal Lewi nggak tahu ikut Tuhan itu bakal dapat apa. Tuhan tidak menjanjikan apa-apa dengan kata ikutlah aku. Tuhan tidak memberikan kata-kata yang setelahnya. Mungkin kalau kita diajak sama teman kita, sama relasi kita, ikut yuk, pasti kita nanya mana gitu kan. Atau kalaupun ada yang ngajak dengan embel-embel kata-kata di belakang, ikut aku, ntar kamu dapat A. Ikut aku, nanti kamu sukses. Ikut aku, nanti kamu berhasil. Ikut aku, nanti kamu kaya. Tapi Tuhan nggak ngomong gitu. Tuhan cuma ngomong, ikut aku. Dan Lewi memiliki respon yang benar. Dia langsung ikut Yesus. Dia nggak bertanya-tanya, Tuhan ikut mau ngapain? Juga enggak. Tapi dia langsung memiliki respon yang benar. Dia langsung itu adalah hal yang pertama kita bisa belajar dari tokoh Lewi. Bagaimana Tuhan sudah memilih dia mempunyai responnya. Kemudian Lewi juga berani untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi tadi dibilang itu dia Tuhan mengikut aku, Lewi langsung meninggalkan mejanya,
kemudian langsung mengikut Yesus. Dia nggak meninggalkan mejanya, terus kemudian dia balik lagi. Di Alkitab tidak pernah diceritakan bahwa Lewi kembali menjadi pemungut cukai. Padahal kalau kita lihat ada Petrus, ada Yakobus, itu mereka sempat kembali menjadi nelayan pada saat Yesus sudah mati, disalibkan, kemudian sempat mereka kembali menjadi nelayan karena suatu hal ya. Tapi tidak pernah diceritakan di dalam Alkitab bahwa Lewi atau Matius ini kembali menjadi pemungut cukai. Lewi ini benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama. Sama seperti dalam hidup kita. Dari dua hal ini kita harus mempunyai sikap yang sama. Pada saat Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, kita juga harus memiliki respon yang benar. Kita harus bisa meresponi panggilan Tuhan itu dengan benar, dan kita juga harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Sudah jangan balik-balik gitu. Jadi kalau kita sudah diajak Tuhan masuk ke Kanaan, walaupun kita lewat gunung pasir, ya kita jangan melihat ke belakang lagi, kayaknya di Mesir asik ya. Jangan, tetapi kita harus benar-benar meninggalkan kehidupan kita. Mungkin kebiasaan-kebiasaan lama ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya ya. Mungkin dulu kehidupan lama kita seperti apa, jadi orang yang luar biasa mengecewakan orang, kita jadi orang yang mungkin melakukan kejahatan-kejahatan, atau kita menjadi orang yang tidak berbuah. Begitu Tuhan memanggil kita, maka kita siap untuk meninggalkan kehidupan yang lama dalam hidup kita. Itu adalah poin yang pertama yang kita bisa belajar dari tokoh Lewi. Hal yang kedua kita bisa belajar dari tokoh Lewi ini, kita ambil dari ayat yang ke 15 ya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Pada saat Tuhan memanggil Lewi, Lewi sudah memiliki respon yang benar, yang meninggalkan kehidupan yang lamanya. Dia melakukan sesuatu hal yang besar. Apa itu? Dia berani untuk melangkah. Nggak gampang untuk begitu dia meninggalkan dunia lamanya, dia masih bisa melakukan hal-hal yang misalkan mengajak teman-temannya yang lama untuk datang ke tempat dia, makan sama-sama dia. Sama seperti kehidupan kita. Ya. Pada saat kita misalnya masuk ke dunia kita, apakah kita bisa kembali atau mengajak orang-orang di sekitar kita untuk datang kepada Yesus? Jadi hal yang kita bisa pelajari dari Lewi ini adalah dia berani langkah. Bagaimana mengaplikasinya ke dalam hidup kita? Ya. Yang pertama adalah menjangkau komunitas. Jadi Lewi itu begitu dia mengenal Kristus, dipanggil, dia mulai dari orang-orang yang terdekat dulu. Dia tidak langsung melakukan hal besar. Tuhan panggil dia nggak langsung menginjil ke daerah Yunani dan lain sebagainya. Tapi dia mulai dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mulai dengan teman-temannya yang dulu sama-sama pemungut cukai, diajak makan bersama-sama dengan Yesus. Untuk apa? Lewi mau menceritakan bahwa hidupnya sudah diselamatkan, hidupnya sudah dia sudah memperoleh hidup yang baru dalam Kristus. Maka dia menjangkau komunitas. Sama seperti hidup kita. Bagaimana kita juga pada saat kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita mau untuk mulai dengan orang-orang yang terdekat. Ya.
keluarga kita, tetangga kita, ya, mungkin teman kantor kita, teman-teman akrab kita di lingkungan kita, komunitas-komunitas kita, itu yang Tuhan mau kita jangkau. Mungkin mulai dari keluarga, bagaimana orang-orang yang di sekitar keluarga kita bisa diselamatkan, kita bisa hidup menjadi role model di dalam keluarga kita, orang-orang di sekitar kita menjadi role model, sehingga dengan kita menjangkau komunitas, kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan pada saat kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita bisa menjangkau. Bahkan bukan tidak mungkin orang-orang di sekitar kita itu akan mengenal Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan, sama seperti kita diselamatkan. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah ada multiplikasi talenta. Kita tahu sama-sama bahwa dulu pekerjaan Lewi atau Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Apa kalian pemungut cukai? Ya, kalau kita lihat di saya sempat baca, lihat literatur di Wikipedia gitu. Kerjaannya pemungut cukai itu ya meras orang gitu ya. Kemudian dia juga sewenang-wenang, dia biasanya kaya raya ya. Itu beberapa hal yang baik itu positif dan negatif. Tapi hal yang positif dari seorang pemungut cukai adalah mereka mempunyai administrasi yang baik. Ya, bagaimana dia bisa membuat laporan buat kaisar ya, Romawi waktu itu. Ya, kemudian juga dia bisa memanage anak buah dengan baik. Nah, itu diaplikasikan di dalam hidupnya Lewi. Jadi dia bisa memultiplikasi talenta yang dia miliki. Akhirnya apa yang terjadi? Lewi bisa menyusun suatu kitab Injil yang dipakai sampai sekarang, yaitu kitab Matius. Yang kita baca dari Matius, pada saat kita buka Perjanjian Baru, maka kita melihat satu kitab yang ditulis oleh Lewi. Dia bisa memultiplikasi talentanya. Sama seperti hidup kita. Pada saat Tuhan memanggil kita, kita memiliki respon, kita menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga mulai bisa memultiplikasi talenta. Apa yang bisa kita berikan? Kita bisa mungkin ada orang yang mempunyai talenta untuk mengajar. Ada orang-orang yang mempunyai talenta untuk berbelas kasih. Ada orang yang mempunyai talenta untuk memperhatikan. Kebetulan saya belum bergabung di grup WhatsApp gitu ya, yang masih digabung di grup WhatsApp di saya. Tapi karena handphone kami itu tidak pernah, maksudnya passwordnya kita sama-sama tahu, jadi saya masih bisa buka. Saya sering kalau TDP saya sudah baca juga. Saya melihat begitu banyak teman-teman di TDP ini yang saling memperhatikan, saling mendoakan. Ya. Itu adalah salah satu hal bagaimana kita bisa memultiplikasi talenta yang sudah kita punya. Ya. Jadi Tuhan juga mau talenta yang kita punya, yang sudah dititipkan atau diberikan kepada kita, itu tidak hanya ditanam di dalam tanah, nanti pada saatnya Tuhan kita kasih, ini loh Tuhan, talenta yang sudah Tuhan kasih, ya Tuhan kasihnya segini, saya balikin segini lagi. Enggak. Tapi pada saat Tuhan sudah kasih kita talenta, kita pergunakan, bahkan kita multiplikasi. Tuhan kasih talenta saya begini, tetapi sekarang sudah berkembang. Nggak cuma sampai segini aja, tapi sudah mencapai sedemikian besar. Karena kami mau untuk memultiplikasi talenta yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah hal yang kita bisa kembangkan. Berikutnya di ayat yang ke-16-17 kita bisa belajar satu hal juga. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai
Dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi pada saat Tuhan memanggil Lewi, dia mengalami suatu perubahan karakter. Apa itu karakter yang kita bisa lihat? Ya, perubahan karakter yang kita bisa lihat. Seenggaknya pada saat orang-orang ngomongin dia, orang-orang mulai ngomongin Lewi ini, dia nggak langsung jawab, dia nggak langsung membela diri, dia langsung menunjukkan kekuasaannya bahwa sebenarnya saya ini punya kekuasaan loh. Kalau orang dulu kan di dalam orang yang pemungut cukai itu dia punya kekuasaan, bahkan dia bisa memeras orang gitu ya. Jadi pada saat dia mulai mengikuti Yesus, dia nggak lagi menunjukkan kekuasaannya, dia diomongin, diam aja deh. Ternyata begitu dia diomongin, diam aja, Tuhan sendiri kok yang bela. Tuhan yang malah ngomong, ya. Tuhan yang ngomong, yang buat yang ngomong itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Justru malah semakin meneguhkan Lewi ini bahwa dia memiliki suatu perubahan karakter. Ya. Jadi, pada saat Tuhan memanggil Lewi, dia mengalami perubahan karakter. Nah, apa hal yang kita bisa implementasikan di dalam kehidupan kita? Lewi fokus pada Tuhan. Jadi dia nggak lagi fokus kepada orang-orang di samping kanan samping kirinya yang ngomongin dia. Enggak. Dia fokus pada Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dia mengajak Tuhan datang kepada Lewi, undang dia makan, ajak teman-temannya. Supaya apa? Teman-temannya bisa mengenal Kristus. Tuhan bisa ngomong kepada teman-temannya sehingga teman-temannya semuanya bisa mengenal. Jadi dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus pada satu tujuan. Hidup kita juga sama. Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita, kita harus fokus pada hal itu. Jadi fokus kepada Tuhan. Dan hal yang kedua adalah Lewi ini tetap rendah hati. Apa buktinya bahwa Lewi ini tetap rendah hati? Kita lihat ya dari tulisan Lewi atau tulisan Matius ya. Kita lihat, kita bandingkan dari 3 kitab yang ada, kitab Markus, kitab Lukas, dan kitab Matius. Hal yang pertama yang ditulis oleh Matius, ya. Kalau di Markus 3 di Markus 3 ayat 18 dikatakan bahwa ini ceritanya ke-12 murid Yesus ya. Jadi ditulis di situ perikop lengkapnya di Markus 3 ayat 16 sampai 19 ya. Kita lihat perbedaannya apa. Di Markus dan Lukas ya, ini ditulis hanya Matius. Tetapi di kitab yang ditulis oleh Matius sendiri, dia berani mengatakan bahwa Matius Pak Yudi, tolong dibuka mute-nya, Pak. Audionya, Pak. Pak Yudi. Audionya tolong dibuka, Pak. oh iya, Sorry. Sinyal kayak Pak, sinyal. iya, betul. Saya kembali ke sini. Jadi dari sini ya. Hal yang kita bisa belajar dari terakhir dari perubahan karakter ini adalah perbedaan antara tetap rendah hati ini ya. Yang pertama adalah tadi kita bisa belajar bahwa Matius berani menulis bahwa dia itu pemungut cukai. Artinya apa?
artinya dia berani mengakui kelemahannya dia. Dan hal yang kedua kita bisa belajar dari Matius ini adalah dia mengutamakan orang lain. Kita lihat di Markus, Lukas, ditulisnya apa? Matius, Thomas. Matius, Thomas. Tetapi di kitab yang ditulis sendiri oleh Matius, dia menulis Thomas yang ditulis Thomas dan Matius. Jadi kita bisa belajar, kita berendah hati. Itu hal yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Kita tetap fokus pada Tuhan dan kita bisa tetap rendah hati. Kita lihat di sini banyak orang yang sudah sukses ya di PTDP ini saya banyak belajar bahwa orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah banyak dipakai Tuhan, bahkan pendeta-pendeta yang sudah menggembalakan jemaat tapi masih mau untuk datang tiap pagi doa sama-sama, itu hal yang luar biasa kita bisa belajar dari senior-senior kita di sini. Dan hal yang terakhir, sesuai dengan judul saya, ojo dibandingke, tapi diteladani wae. Jadi kalau orang Jawa bilang, jangan dibandingin, tapi apa hal yang kita bisa belajar dari Matius ini atau Lewi, ya kita harus bisa teladani. Bagaimana begitu Tuhan memilih Lewi, ya kita bisa ikut meneladani kehidupan Lewi. Tuhan yang memilih, ya Lewi berani melangkah dan kemudian dia mengalami perubahan karakter sehingga dia melakukan hal yang ternyata besar sekali, bahkan hidupnya dipakai Tuhan luar biasa, mati menjadi martir. Itu saja yang saya akan sampaikan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Agak molor sedikit. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pagi saudaraku, terima kasih Pak Bobi dan Pastor Yudi untuk sharingnya pada pagi hari ini. Suara saya terdengar Pak Kianli. Shalom, dengeran ya? Dengar Bu Hendy. Oke, yuk mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan baik buat kami, Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah buat kehidupan kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau sepakat berdoa, kami mau membawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mencintai bangsa kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya doa sepakat kami Tuhan Yesus Engkau menjawabnya. Saat ini Tuhan kami mau bawa presiden kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada tahun 2024 kami akan kembali presiden Tuhan sebagai pengganti Pak Jokowi ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan pilihkan presiden yang terbaik, yang mau bekerja keras, memiliki kepemimpinan, karisma, seperti Pak Jokowi Tuhan Yesus. Yang kuat Tuhan Yesus. Dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat Tuhan. Dan tidak didukung oleh kelompok intoleran anti Pancasila Bapak. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sepakat, kami percaya tahun 2024 Tuhan akan terpilih presiden yang takut akan Engkau, presiden yang punya hati Tuhan, yang mau melayani rakyatnya Tuhan dengan hati, dengan kasih yang daripada-Mu ya Bapak. Kami mau serahkan Tuhan pemilihan presiden kami ini juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Boleh berjalan dengan baik Tuhan. Nanti tidak ada hal-hal yang di luar kehendak-Mu ya Bapak. Tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan Tuhan Yesus. Tapi boleh berjalan dengan damai sejahtera Tuhan. Sampai terpilihnya presiden kami. Walaupun calon-calonnya begitu banyak Tuhan. Tapi semuanya akan Tuhan sortir Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengontrolnya Tuhan. Sehingga terpilih presiden yang takut akan Engkau Tuhan. Dan yang benar-benar mau bekerja, bahkan cinta akan NKRI Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami mau serahkan kepemilihan presiden kami ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang ambil bagian di dalam kepemilihan presiden ini Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh menyertai mereka. Mereka boleh bekerja dengan hak mereka Tuhan Yesus. Mereka boleh bekerja dengan baik. Tidak ada korupsi Tuhan, tidak ada kolusi Tuhan, tidak ada hal-hal yang bukan daripada-Mu Tuhan Yesus yang akan terjadi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami, biarlah negara kami boleh menjamin keberagaman agama Tuhan di Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan agama ini Tuhan boleh dilindungi oleh undang-undang dan Pancasila Tuhan sebagai dasar negara, sehingga persatuan dan kesatuan antara umat beragama tetap terbina dan terjalin dengan baik tanpa diskriminasi. Itu kami imani Tuhan terjadi terus Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia ini Tuhan boleh tetap berjalan dengan betul. Tetap dilindungi Tuhan. Tidak ada yang agama yang lebih unggul atau agama yang kepercayaan yang di bawah Tuhan. Tapi boleh semua berjalan bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Bapa, nama-Mu akan dipermuliakan Tuhan Yesus. Bukan agama Kristen Tuhan, tapi nama-Mu boleh dipermuliakan bagi bangsa kami Tuhan. Akan ada banyak Tuhan orang-orang yang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Itu kami imani Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan juga anggota CDP ke dalam tangan-Mu. Satu persatu Tuhan Engkau yang melawat kami semua. Engkau yang membentuk setiap pribadi kami menjadi sempurna. Seperti Engkau juga sempurna Tuhan Yesus. Karena kerinduan hati kami Tuhan, tatkala Engkau datang yang kedua kali ya Bapa, kami semua bersama Engkau Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami terus bersama berdoa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, biarlah kami terus setia Tuhan sampai akhir ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau akan mengerjakannya seterus firman-Mu bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji-Mu Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di hatiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya.
sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Bapa, kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk bangsa kami saat ini Tuhan. Kalau Indonesia menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai lithium global dan pemasok terbesar minyak sawit mentah dunia, kiranya keadaan ini memberi kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat luas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan semakin hari Tuhan semakin tambahkan produktivitas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang memiliki kehidupan yang makmur, tidak berkekurangan apapun Tuhan. Kesejahteraan rakyat semakin hari semakin Tuhan tambahkan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk semua bentuk praktek judi online, bahkan diduga melibatkan aparat agar diusut tuntas, karena peredaran uang dalam transaksi judi online mencapai triliunan rupiah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik untuk bangsa kami Tuhan. Semakin hari semakin didapatkan orang-orang yang tidak baik ini Tuhan untuk berbalik kembali kepada jalan-jalan yang salah Tuhan, untuk memiliki pekerjaan yang baik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semakin hari praktek ini semakin dituntaskan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ening, Ibu Lena, Pak Yudi, Pak Bobi sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Kita semua percaya orang-orang yang bertugas pada pagi hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan hanya Lewi yang dipilih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya kita semua yang ikut doa pagi adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Namun kesimpulan yang saya dapat pada pagi hari ini di dalam Markus 2 ayat 14 berkata, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia atau Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ajakan Tuhan itu sangat powerful. Kenapa? Karena Yesus memiliki Roh Kudus. Maka kita harus pelajari. Kadang kita ajak orang ke gereja saja susahnya minta ampun. Apalagi ajak doa pagi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, supaya powerful, kita harus libatkan Roh Kudus. Buat apa kita doa setiap pagi? Buat apa kita memuji, menyembah, mendekatkan diri kepada Tuhan setiap pagi? Kalau bukan ingin dijamah oleh Roh Kudus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika kita membawa Roh Kudus atau kita dijamah oleh Roh Kudus, percayalah, perkataan kita sangat powerful. Ketika kita mengajak orang, kita tidak usah basa-basi, tidak usah mempromosikan bahwa Tuhan kita nomor satu, tidak usah mempromosikan bahwa Kristen itu lebih baik, tidak usah.
kita hanya melibatkan Roh Kudus. Saya mau berbagi, mungkin pengalaman saya ini sering saya katakan, tapi saya tidak bosan-bosan untuk berkata. Biarlah orang berkata, saya sudah bosan tuh mendengarkan, tetapi saya percaya pasti ada orang yang belum pernah mendengarkannya. Ada seorang nenek-nenek sudah tua, dia diinjili beberapa pastor, semua pendeta sudah datang menginjilinya, membawa Alkitab, membacakan Alkitab. Tetap ia tidak mau pergi ke gereja dan tidak mau dibaptis. Tetapi ketika saya datang dan tidak kebetulan mereka berkata, Pak John kan bisa bahasa Mandarin. Coba layani ibu ini karena ibu ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Mungkin kita injili dengan bahasa Indonesia, dia tidak mengerti sehingga ia tidak mau untuk dibaptis. Pada ibu ini udah sakit-sakitan. Sudah divonis kanker stadium 4. Dan umurnya sudah tua. Udah 80-an. Ketika saya datang, saya tidak bawa Alkitab. Saya tidak khotbah. Saya cuma katakan beberapa patah bahasa Mandarin. Saya hanya katakan, saya panggil dia Ai, ya artinya tante. Saya cuma bilang Ai ni hao. Dia langsung, wah dia bisa bahasa Mandarin. Padahal cuma ngomong ni hao gitu kan, apa kabar gitu. Saya langsung bilang, mari kita nyanyi. Lai, caman lai cangke. Saya terima aja begitu. Saya bilang, mari kita nyanyi. Saya bilang, saya cuma nyanyi, ku mau cinta Yesus dengan bahasa Mandarin. Dia menangis. Saya bingung kenapa dia menangis. Dia menangis terus. Setelah habis nyanyi, saya doakan dia. Saya bahkan bahasa rohnya sedikit sekali. Saya doakan dia dengan bahasa Mandarin. Seminggu atau 2 minggu kemudian, ia minta anaknya untuk memanggil saya lagi. Ia bilang, ia mau dibaptis. Oh, saya segera bergegas. Saya ajak Pastor Andreas Hermanto, tim pastoral dari gereja saya yang khususnya menangani baptisan, langsung datang ke rumahnya, langsung dibaptis. Gak banyak macam-macam, gak banyak tanya macam-macam lagi. Nah itu, kalau Tuhan yang menunjuk, kalau kita libatkan Tuhan, Roh Kudus yang bicara, kita tidak perlu banyak bicara. Seperti Tuhan Yesus mengajak, dia tidak perlu banyak menginjili. Bahkan orang itu mungkin belum pernah mendengarkan khotbahnya Yesus. Yesus hanya bilang, mari ikut aku. Kenapa bisa segera bergegas dan ikut? Karena perkataan Yesus sangat powerful. Mari saudara kasih dalam Tuhan, jadilah pengikut Yesus yang powerful, yang mengandalkan Roh Kudus. Mari saudara kasih dalam Tuhan, satukan hati. Kita renungkan pada pagi hari ini, apakah kita sudah taat dan setia kepada Tuhan? Mari nikmati baiknya Tuhan setiap pagi. Katakan, di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh keselamatan. Satu hal yang ku rindu,
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya dan Pak Kianli, kita semua di TDP ini tidak akan membuat program yang macam-macam. Entah itu supaya jemaat tidak bosan lah, entah itu jemaat supaya semangat lah, entah itu jemaat supaya makin dekat kepada Tuhan lah. Tidak, kami tidak ingin mereka-reka itu. Kadang kami bagikan lucky draw karena kami ingin memberkati kita semua. Itu saja. Jadi bukan intrik-intrik marketing style. Saya orang marketing, tapi saya tidak ingin melayani Tuhan dengan cara marketing. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bangun pagi berdoa dengan ketulusan kita, itu jauh lebih bernilai daripada kita mempromosikan Tuhan. Percayalah, jika urapan itu ada padamu, tidak ada seorang pun yang dapat mengusikmu. Jika engkau berkata bersama dengan Roh Kudus, engkau berkata dengan temanmu, mari ikut aku, ikut doa pagi bersama dengan aku. Percayalah, teman yang engkau ajak, ia tidak bisa menolaknya. Tuhan, hamba-Mu telah berbicara. Semua hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini sudah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau urapi kami semua. Engkau berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, selamat pagi. Terima kasih buat yang melayani Pak Bobby, Pak Yudi, Ibu Hening, dan juga Ibu Lena yang hari ini melayani di TDP. Ya, kita langsung tutup aja karena tidak ada yang baru ya yang datang hari ini. Kita akan tutup, kita akan berdoa buat teman-teman yang jadi Bapak Ibu boleh buka audionya, kita berseru kepada Tuhan pada pagi ini. Lanjut ditutup nanti doa berkat oleh Pak John Winata. Terima kasih. Pagi hari ini Orang masyikir kami Kami datang padamu ya Tuhan. kami Tuhan Tuhan-Mu begitu nyata kuasa. ya Tuhan. Keharaanmu Berdoa untuk Yosua, Ibu Foni, memberikan senantiasa terus menerus ya Bapak. Tuhan dapat disetujui Pagi ini Tuhan, berdoa juga buat Samuel, anak Ibu Mariana yang sedang menantikan sidang. Berdoa juga untuk kesembuhan Bu Lydia Wibawa agar Tuhan menyembuhkan menjamah. dengan kuasa-Mu diajukan disetujui oleh rektor dosen pembimbing Berdoa Tuhan. juga untuk pribadi. Terima kasih Bapak. Kami semua Berdoa juga saat ini buat Bapa di Samuel. surga, kami persembahkan semua Sedang menanti-nantikan tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau bukakan jalan, Bahkan Kau beri yang terbaik Tuhan buat dia. mengerti, mengetahui Ya semua Tuhan, orangnya apa yang kami sampaikan ya Tuhan, keperluan kami, Tuhan, keperluan kami. Yang paling kami penting, berdoa saat ini Bapa bermurah hatilah semua ya Tuhan Yesus, biar Kau Tuhan Bapa kami. buat Pak Adi Susanto, Doa anak-anak ini ya
Biar Tuhan bilur-bilur agar bergerak. anak-anakmu Tuhan Yesus selalu mendekat kepadamu. Doa juga satu ini Taat untuk dan kepentingan setia pribadi kepadamu hambamu ya Pak. Kau pakai mereka Tuhan juga tolong dengan luar setiap biasa. doa hambamu. Bapa terima kasih Hati, Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan bersyukur kami kepadamu ya Tuhan. puji Karena nama kami Tuhan adalah Yesus. anak-anakmu ya Tuhan Berselama-lama. Yesus. Kepunyaan milikmu itu biji matamu ya Tuhan. Biar kau pakai, kau sembuhkan, kau pulihkan ya Amin Tuhan. Bapak, Apa amin. yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak dan sudah demikian nama. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hambamu ini Tuhan, bicarakan dalam Mampu kita. John Winata. Terima kasih. Dibuka Pak audionya. Terima kasih. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Kau berkati Pak Bobi pada pagi hari ini. Kami percaya ketika ia melayani di Semarang dan pulang membawa api yang menyala-nyala datang daripadamu, sehingga kami boleh dibakar oleh api Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami juga dengan menyala-nyala memuji dan menyembah-Mu. Engkau juga urapi Pak Yudi ya Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas keluarganya Tuhan. Apapun yang ia lakukan ya Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau bukakan jalan, setiap langkah-langkahnya Engkau tuntun ya Tuhan. Demikian juga Ibu Lena dan Ibu Hening yang ambil bagian pada pagi hari ini untuk berdoa buat kami semua. Kami percaya ada satu ketulusan hati mereka melayani, mereka mendoakan untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan, urapan-Mu setiap hari kami terima ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat powerful ya Tuhan. Engkau berkata, mari ikut aku. Kami mau mengikut-Mu ya Tuhan. Dengan taat dan setia. Kini saatnya berkatilah kami ya Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, hai jemaat Tuhan yang setia. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus pada pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan yang diberkati dan yang diangkat menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Sama-sama berkata, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Terima John. kasih Terima Pak kasih Pak Pak John. John. Terima Terima kasih Pak Bobby, Pak Bobi. Terima kasih buat penyembahannya. Mandi cepat pulih, Pak Mandi cepat kasih. Oke Bapak Ibu, yuk kita buka kameranya. Thank you. Waktunya Semangat untuk Maria. foto bersama. Yuk, Pak John Ferry, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, Pak John Ferry. mari kita sambut pagi ini dengan lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Oke, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus Selamat aktivitas. Jam 6 kita tutup. Tuhan memberkati semua. Jangan lupa prokes. Sukses untuk hari ini ya. Ya, makasih Pak Amin. John. Ya, mari. Makasih, Kak Kenny. Tutup 1, 2, 3.